Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga di Teman cerita Iren Dengan saya Iren. saya Feti. dan saya Tari. Oke, kita Mau mau bahas ngobrolin apa? Ah, ini ngobrolin apa? bahasan Bingung juga. santai aja deh, bahasan santai. Apa Bahasan tuh? Kok aku malah ketawa ngeliat Mbak Tari? bahasan cinta, love, Oh, pun. bahasan kirain mau bahas itu sambal teri. Ternyata cinta. Cinta itu dimasak dengan cinta, Mbak. Iya betul. Oh iya, dimasak dengan cinta. Iya kan? Ini Rasanya spesial nggak? Rasanya spesial. spesial, Nggak? spesial. Iya. Kerenyes, spesial kerenyes. Karena ada Keras, karena jauh-jauh dari Banyuwangi. Terinya nggak jelas teri apa itu. Yang suruh beli depan tukang belanja. Aduh, bener-bener deh. itu Iya kan? cinta. Bahas. Itu tadi. Ada si Mogis lagi nyusuin anaknya. Tuh. Ini Iya, jangan bahas. dilihat. Nih cinta. Aurat. Ya. Iya, Ayo bahas cinta. Cinta tuh apa sih? Cinta itu apa sih menurut cinta Mbak itu luas ya. Enggak, cinta itu secara general ya. Secara general itu cinta itu apa, rasa, memberi rasa gitu kan ya, memberi rasa sayang gitu, itu cinta secara general, memberi rasa sayang tanpa syarat gitu. Jadi itu cinta gitu kan. Jadi tahu ngeselin gitu kan, misalnya gini, tahu ini nggak ngomongin dulu antara cinta laki-laki dengan perempuan, itu udah spesifik ya kan, ini kan general. Kita ambil lagi beberapa contoh, misalnya gini, kan kayak kalian berdua misalnya tahu aku random banget gitu kan, yang nggak bisa dipegang. Misalnya kita mau janjian jam sekian gitu kan, aku suka molor-molor, tahu itu udah tahu itu aku random banget, di otakku pun random banget. Ngeselin pasti gitu kan, tapi kalian tapi kalian tetap gitu kan mau gitu ke aku, itu menerima, maksudnya menerima Memaklumi. dan memaklumi, dan ada kedekatan emosional gitu, tetap ada kedekatan emosional, menerima dan memaklumi. Jadi ketika ketika dua orang atau lebih, kan namanya cinta kan nggak mungkin satu orang doang, dua orang minimal, dua orang atau lebih, mereka saling mencinta gitu kan, itu mereka akan menerima apapun gitu kan. Mereka akan menerima apapun, walaupun memang suka komplain, akan ada apa, Komplain agak gimana gitu ya. akan ada komplain, akan ada perbedaan, akan ada apa gitu, tapi mereka terus jalan, tetap jalan. Dan ketika senang, yang akan diingat adalah si teman ini, saya gitu kan, gitu. Terus begini, ketika senang yang diingat teman ini, dan ketika susah pun juga ingat teman ini gitu. Jadi kalau ya diingat hanya pada saat susah tapi senangnya lupa, itu belum cinta deh. Hanya asas manfaat. Iya, ajas manfaat seperti itu. Tapi kalau orang yang selalu ada di saat dia, dan orang yang selalu ada di saat dia susah gitu, apakah orang ini cinta gitu kan? Itu pernah tuh aku dapat waktu dulu kuliah tuh suka obrolan sama temanku. Saat aku sedih, kamu ada di sisiku. Saat aku nangis, kamu ada di sisiku. Saat aku galau, kamu ada di sisiku. Aku bingung antara
kamu itu eh, benar-benar temanku atau kamu pembawa sial untukku. soalnya soalnya setiap hanya saat sedih aja gitu kok selalu ada dia gitu kan. Nggak di just joke, just joke. Iya, iya, iya. Kalau aku Orang susah harus berbagi sama temen, kenapa harus diitin sendiri? Biar sama-sama ngerasain gitu loh. Ngerasain Nah, sedihnya. iya biar masalah dia juga nambah gitu kan. Ya, tambahlah masalahmu untuk temanmu. Gitu. Itu kan cinta. biar biar Itu dipikirin bareng-bareng gitu ya. Pikirin bareng-bareng. sendiri kan capek. Kalau bareng-bareng kan enggak. Nah, Hmm. itu namanya cinta. Kalau guru saya gini, kalau guru saya mencontohkannya, Pengen nangis. mencontohkannya cinta itu kita bisa secara real kita bisa lihat bukan karena saya cat lover, tapi waktu itu sebenarnya justru belum jadi cat lover. Itu lihat perilakunya cat lover. Cat lover ya, beneran cat lover, di mana Iya, iya. dia nggak pilih-pilih kucing gitu loh kan. Nah, ini cinta nih, bisa maksudnya perwujudan cinta yang sebenarnya bisa dilihat dari perilakunya cat lover yang memang nggak pilih mereka yang suka rescue terus udah gitu diobatin sampai sembuh. Setelah itu ya kucingnya diterserahkan kalau sudah sembuh mau tetap di situ ataukah akan kemana begitu kan. Ini cinta gitu kan, cinta. Jadi saya tanya kenapa kok itunya contohnya cat lover katanya. Gini, ketika orang memelihara kambing nih ya, sesayang-sayangnya sama kambing ya, dia tahu kambing itu punya nilai untuk dijual. Tuh, Sama sapi, sama ayam, kata dia bilang gitu kan. Hewan-hewan itu semua, yang hewan-hewan halal itu, gitu kan. Itu dia tahu di situ. Nah, kalau dengan kucing, cat lover, kalau anjing kan udah jelas tidak ada anjurannya untuk dipelihara, kecuali Ya. ada urgensinya. Ada urgensinya ini nanti ada cerita-cerita khusus. Ini kan kita ngomongin cinta secara general ya, nggak Ya. ini jadinya ini ngasih contoh cat lover. Nah, sementara si cat lover ini, kalau namanya cat lover berarti dia kan kucing, udah nggak pilih-pilih kucing. Ya seperti Abu Hurairah yang salah satu sahabat Nabi yang paling terakhir masuk Islam tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Abu Hurairah disebut Abu Hurairah karena Hurairah itu artinya anak kucing liar. Anak kucing liar yang dia ambil, dia pungut, datang ke rumahnya, dia kasih tempat tidur, dia kasih makan, dia perlakukan seperti kayak anaknya dia sendiri gitu, atau pokoknya seperti benar-benar seperti manusia gitu kan. Nah, bahkan dia ajak jalan sampai kemudian di majelisnya Rasulullah pun dia masukkan ke kantongnya gitu kan, karena anak kucing itu kecil, dimasukkan ke kantongnya pas ketika kajian Rasulullah melihat anak kucing itu nongolin kepalanya, makanya disebutlah Abu Hurairah gitu kan, artinya bapaknya anak kucing liar gitu. Nah, itu sudah tahu ini kucing, dagingnya haram, tidak bisa dikonsumsi. Dan jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh diperjualbelikan. Kucing. Ada sebagian yang mengatakan makruh untuk diperjualbelikan. Begitu kan? Dipelihara boleh, tetapi makruh untuk diperjualbelikan. Dipelihara dengan niatan untuk dirawat, dengan niatan karena sayang, karena kasihan, itu bagus, itu menjadi sedekah sehari-hari. Tapi dipelihara dengan niatan untuk diperjualbelikan, ini ada pendapat yang mengatakan makruh, tapi jumhur ulama mengatakan haram, nggak boleh. Karena hewan ini dagingnya haram untuk dimakan, jadi haram pula untuk diperjualbelikan. Gitu. Hanya saja boleh dipelihara karena dia tidak najis.
Jadi bersentuhan bulunya tidak membuat najis, air liurnya tidak membuat najis, tapi kotorannya tetap buat najis ya. Namanya juga kotoran. Kotorannya tetap najis. Hewan halal pun kotorannya juga tetap najis. Gitu. Untuk mazhab Imam Syafi'i, kotoran tetap najis. Nah, itu. Jadi udah tahu, dan kalau ini muslim yang menganut apa ya? Menganut faham haram memperjualbelikan kucing, dia tahu berarti kan ini nggak bisa diperjualbelikan, tapi dia tetap rawat gitu kan, bahkan dia punya alokasi uang sendiri untuk ini, kucing-kucing liar ini. Itu cinta tuh, itu cinta tuh, kata guruku, kata abah guru gitu, bilang itu cinta. Itu dia tahu loh ini nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Dia tahu loh ini cuma ngabisin duitnya aja, tapi dia tetap sayang. Itu cinta tuh, katanya gitu. Itu cinta katanya. Ya, Itu nggak mengharap balasan apapun istilahnya gitu kan. iya, nah itu cinta itu katanya begitu. Itu contoh konkretnya yang sederhana seperti begitu. Itu Jadi cinta yang general ya, cinta general. cinta yang general, pengaplikasiannya ke makhluk. Iya. Yang pengaplik. Tapi cinta yang setulus itu walau diaplikasikan ke makhluk, itu sebenarnya cinta yang Allah suka. Cinta yang Allah suka. Waktu itu pernah tahu siapa ya, waktu itu ada yang nanya kan, pernah mbak office boy, office girl, mbak office girl ini dia kerja, tapi dia punya suami pengangguran tuh. Punya suami pengangguran, terus suaminya ini malah senengnya mintain duit aja sama dia. Gitu kan. Sementara tulang punggungnya dia, dan dia yang ngasih jajan suaminya, yang ini kemudian kebutuhan suaminya, dan suaminya ini kayak orang nggak tahu diri. Gitu kan. Mintain duit aja terus sama dia. Tapi dianya enjoy aja gitu. Dianya happy aja, dianya santai aja gitu kan, nggak apa. Tapi orang lain yang tahu ceritanya ini malah gemes. Udah sih, lepasin aja suami kayak gitu, nggak guna, begitu kan, dan lain-lain begitu kan, pasti kan gitu kan. Yang pada dulu. Tapi dia happy aja. Nah, sebenarnya justru Mbak Office Girl ini perempuan yang terpilih oleh Allah, perempuan terpilih yang dia masuk ke ruang VIP-nya Allah, VVIP malahan VVIP-nya Allah. Kenapa gitu? Nggak semua orang loh bisa happy dengan kondisi begitu, tapi dia bisa. Iya. Nggak semua orang bisa happy, dan nggak semua orang bisa ikhlas. Ini kenapa? Pasti dia punya cinta yang begitu besar, dan Allah ridho dengan cinta yang besar. Cinta yang tulus dan besar itu Allah ridho. Makanya Allah tidak akan buat hatinya itu kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang itu nelongso, nelangsa gitu ya. Nggak akan Allah buat gitu ya, hatinya nggak susah, nggak merana, nggak merana, nggak ngerasa kayak orang paling menderita sedunia gitu, enggak gitu kan. itu gegana Apa? gegana Gelisah, galau, merana. Artinya nggak gegana, gelisah, galau, merana, happy. Gegana. Ya. Nah ini dia ini salah satunya nih dia malah ngeribetin. Ini siapa nih? Ini namanya Moni. Nih. Ini Moni. Dan ini abangnya sini. Ini abangnya nih. Ini Sumbul. Ini abangnya nih, Sumbul. Ini adiknya ini Moni. Yang penasaran Sumbul nih. Yang penasaran sama Sumbul. Ini Sumbul nih, ini yang namanya Sumbul nih tuh. Tuh lihat tuh mukanya tuh. Ngebetein banget tuh. Ya, itu. Maknya Sumbul. Emaknya tuh lagi situ. Emaknya ini demplon banget, berat. Emaknya namanya Mogis. Nah itu jadi iya Mogisem. Namanya pokoknya dipanggilnya macam-macam. Emaknya Sumbul sama Moni.
Gitu. Nah, kita balik lagi ke yang ke ibu office girl tadi itu. Iya. Jadi ya nggak usah repot-repot untuk nyuruh si ibu ini apa untuk tinggalin aja si suami kayak gitu buat apa tuh kayak gini. Ya biarin orang ibu ini sedang mendulang pahala dengan bahagia kok. Iya. Loh, berapa banyak orang yang ya udah saya sih sabar-sabar aja Mbak Iren. Soalnya ada anak saya gitu kan. Ini demi anak saya gitu saya sabar walaupun sebenarnya dalam hati saya aduh kok gini banget ya hidup saya. Nah, ini dia kalau orang Jawa bilang apa yang ngeresulo. Apa ya? Ngeluh ya kan udah keluar keluhan tuh. Udah keluar keluhan kayak gitu dia bilang bertahan untuk demi anak. Saya nggak tahu. Oh yang seperti ini apakah Allah ridho atau tidak gitu kan. Tapi dia seperti sudah merasa tersiksa. Kemudian nanti kaum feminis akan bilang wanita itu kan juga berhak bahagia. Ya bahagia setiap wanita itu kan juga beda-beda. Jadi nggak salah si ibu ini walaupun suaminya seperti itu, suaminya suka memanfaatkan dia dan emang model-model suami nggak tahu diri gitu kan. Tapi si ibu ini happy-happy aja, bahagia-bahagia aja. Ini berarti beliau di dunia ini, di dunia aja sama Allah tuh udah apa ya, sudah diperkenankan untuk mencicipi surga. Ibarat kata orang tuh ngelihatnya hidupnya nggak banget, kok nggak mau lah kalau tukeran tempat sama dia. Tapi dia bilang aku happy aja, I'm fine dan aku nggak kenapa-napa gitu kan. Ya udah orang udah biasa misalnya gitu kan. Atau bisa juga kalau kayak gini Kak Iren, misalnya nih ternyata suaminya tuh rajin nih di ibadahnya gitu loh, makanya dia dari rajin ibadah, rezeki istrinya tuh jadinya mungkin memang rezekinya lewat istri, makanya jadinya lancarnya lewat situ gitu tuh bisa juga kan? Bisa juga mungkin gitu, tapi juga Allah aturnya mungkin begitu gitu loh, jadi hatinya juga senang. Jadi hatinya juga happy aja atau apa bisa jadi mungkin begitu, bisa jadi terus makanya terus gitu. Tapi dia rajin mintain duit itu ya kan. Aku aja dia rajin mintain, tapi dia rajin mintain duit istrinya ya. Kita nggak tahu itu tadi kan, kita nggak tahu ya, kita juga nggak ngerti gitu kan. Tapi selama dia happy, selama dia bahagia, walaupun orang melihat ya kehidupannya enggak banget, berarti sebenarnya ibu ini spesial. Kalau saya bilang spesial buat Allah, artinya perempuan lain mungkin belum sampai ke suaminya begitu aja udah gitu kan mungkin kan. Tapi ibu ini enggak. 20.000 kata langsung keluar. Iya, 20.000 kata langsung keluar. Langsung 50.000 tuh, nggak 20 lagi. This is love, this is the real love, gitu kan. Jadi ketika kita merasakan banyak cinta, sebenarnya ketika dia merasakan happy, cinta itu sebenarnya sesuatu yang membahagiakan. Ada orang yang bilang cinta itu membuat sakit hati. Enggak, yang bikin sakit hati itu egois. Betul. Enggak, cinta itu selalu membahagiakan. Kalau ada cinta, pasti ada bahagia gitu. Dia akan merasa merana ketika dia egois. Dia ketika dia menggenggamnya secara erat dan dia tidak mau dan dia merasa ini punyanya. Begitu. Seperti misalnya begini. Seorang istri yang begitu cinta dengan suaminya, suatu ketika suaminya meninggal, itu ya dia sedih, itu lumrah. Tapi ketika dia benar-benar sedih, sakit hati sampai kemudian ya gimana gitu, mungkin sampai depresi ataupun apa, itu karena dia menggenggamnya, dia merasa ini miliknya. Sampai dia lupa bahwa suaminya ini milik Allah. Dan sebenarnya suaminya bukan sedang meninggalkan dia. Allah bukan sedang mengambil, bukan sedang memisahkan gitu kan.
Allah hanya memisahkannya sebentar, nanti mereka juga akan ketemu lagi. Sebenarnya kan gitu kalau di Islam hakikatnya seperti itu. Maka Ya. eh, semua itu pasti pergi, semua itu pasti akan hilang di dunia ini, semua pasti akan hilang. Tapi yang memang jadi milik kita akan Allah kembalikan lagi nanti di kehidupan setelah kematian. Gitu. Jadi kalau cinta, memang benar cinta, murni cinta, cinta itu hanya membahagiakan walaupun yang kita dapat dari sesuatu hal yang kita cintai itu seperti kayak nggak balance gitu. Ya kayak ini, kayak tadi yang dicontohkan guru saya tentang cat lover gitu kan. Dia sayang banget ya sama kucingnya. Padahal tiap hari dia harus keluar duit kasih makan. Kalau kucingnya sakit dia harus ngerawat. Belum lagi tiap hari yang ngebersihin kotorannya, ya kan? Belum lagi nanti kalau dijauhin sama orang-orang yang bukan pecinta kucing, teman-teman yang pecinta kucing, dia ikhlas-ikhlas saja gitu. Sementara kucingnya nggak banyak berbuat untuk hidupnya gitu. Tapi dia fine-fine aja, dia happy-happy aja. Malah kalau kucingnya ada yang pergi, dia cariin. Kucingnya ada yang mati, dia tangisin. Gitu. This is the real love, kata guru saya begitu. This is the real love. Makanya beliau mencontohkannya cat lover, gitu, karena itu nyata dan ada. Betul. Ya. Oke. Ada Gitu. kan Pak Feti? Itu sih dari aku. Kalau dari Feti gimana? Cinta gimana, Fet? CINTA. Udah gitu aja. Cinta itu Kalau cinta kamu apa, Mok? Bul? Saya malah Nggak. tidur si Sumbul. kalau di setiap kehidupan itu harus ada cinta. Harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta nggak happy kita. Di setiap rumah pun harus ada cinta. Di setiap Iya. kamar harus ada cinta. Jadi cinta itu luas, semakin mengecil gitu, Mbak. Iya, betul. Dan Jadi- bahkan seharusnya di setiap karya itu juga harus ada cinta. Betul. Selalu dong. Kalau karya nggak ada cinta, nggak ada nyawa. Betul sekali. Apapun itu Se- cinta. Nah, kita nyawa ini karena Allah cinta. Ya. Bahkan saking cintanya, walaupun nyawanya tuh udah dicabut, Allah kembalikan lagi dan Allah hidupkan lagi. Sebegitu cintanya juga. Ini masih nge-lag. Udah. Udah. Tadi Ada manusia. Waktu itu saya dengar ceramah Ustadz siapa ya, itu bahkan nanti sampai, kan nanti akan ditimbang katanya ketika di alam sana, di alam kubur, di alam barzah gitu kan. Bahkan ketika kita setelah mati, setelah kita meninggal pun itu masih ada fase-fase kehidupan yang kita lewati lagi gitu kan, masih panjang katanya itu ya, sampai kemudian kita akan dinyatakan masuk neraka kah atau masuk surga gitu. Nah, Saban. nah kemudian kalaupun sudah misalnya ada yang dinyatakan masuk neraka, dalam Islam ada yang dia masuk neraka hanya adalah untuk menebus semua kesalahannya, memang hanya bisa ditebus dengan masuk neraka. Ada yang memang kekal di neraka. Nah, ketika orang-orang yang dia tidak kekal di neraka, yang memang sudah bersih, memang sudah dinyatakan sudah selesai pertanggungjawabannya dan Allah entaskan semua, Allah ambil kemudian untuk masuk surga. Yang kata, saya lupa Ustadz siapa ini, apa UAS atau Ustadz, tapi Ustadz ini terkenal kok, dikenal kok. Dan nanti ketika masuk ke surga, katanya nanti di sini ada capnya X neraka gitu kan, nggak tahu. Nah, terus tapi dia sudah, berarti dia sudah tertebus gitu dosa, masuk di situ. Nah, itu pun Allah katanya masih gini kan,
masih masukkan tangannya, ibarat kata kayak dikobok di jaring begitu, siapalah satu manusia yang nanti keangkut dengan tangannya itu, maka manusia itu akan masuk ke surga. Dan Karena cintanya Allah termasuk itu termasuk juga manusia-manusia yang Rasul minta, pokoknya sekecil apapun imannya, kalau dia pernah sekali aja dia ucapkan 2 kalimat syahadat, sekali aja ya Allah, tolong masukkan. Artinya dia pernah mengakui Rasulullah sebagai nabinya, masukkan ya Allah. Sebegitu itu cinta tuh, the real love. The real love itu bagaimana cintanya Rasul ke umatnya dan bagaimana cintanya Allah ke hambanya. The real love. Dan Allah penuhi itu. Sampai akhirnya semua orang itu akhirnya pada udah masuk di surga. Allah masih kobok tuh neraka untuk bisa dia angkut, entah berapa itu nanti yang akan nyangkut di tangannya, itu akan dimasukkan ke surga. Karena sebenarnya Allah itu menciptakan neraka itu karena memang neraka itu ada diciptakan. Ini kata guru saya, neraka ada diciptakan karena ada pembangkangan iblis. Itu bukan disediakan untuk manusia sebenarnya. Itu disediakan untuk makhluk-makhluk pembangkang seperti iblis. Tapi iblis nggak mau dong, saya cuma saya sama keluarga, masa cuma saya sama keluarga saya, ya ada dong harusnya anak cucu Adam di situ juga, kan itu ya kan, biar ngerasain tuh. Cari teman. Itu masa cuma saya sama keluarga saya aja gitu, katanya iblis gitu kan. Padahal itu memang disiapkan untuk itu, karena ada pembangkangan iblis maka disiapkanlah neraka. Sebenarnya Allah itu hanya menyiapkan surga untuk manusia. Secinta itu. Jadi kalau orang-orang ateis seringkali mempertanyakan kenapa Tuhan yang dipercaya oleh orang Islam itu sudah menciptakan neraka dan surga, dan katanya Tuhan itu sudah menuliskan takdir hidup manusia, katanya bilang gitu kan, sudah menuliskan takdir hidup manusia, dan kalau takdir itu tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, katanya itu dia akan masuk neraka. Berarti Tuhan sebenarnya sudah menyediakan neraka untuk manusia yang ini. Enggak gitu konsepnya. Neraka kan diciptakan karena ada makhluk pembangkang. Ya. Dan takdir itu yang ditulis bukan jalan hidupnya, yang harus gini, tapi takdirnya yang ditulis itu adalah Ini goyang-goyang ya? Kak Iren goyang-goyang? ini diambil sama si Moni. Pantesan. Jadi takdir hidupnya, takdir hidup yang ditulis oleh Allah itu kan ada yang namanya qada dan qadar. Jadi ada yang memang harus diusahakan dan ada yang memang itu takdir, begitu kan. Seperti halnya kita lahir dari ibu siapa, di keluarga mana, kan itu takdir, nggak bisa pilih. Ya kan, kita mau punya kita jadi adiknya siapa, jadi keponakannya siapa, kan itu kan takdir, nggak bisa dipilih. Di keluarga mana itu takdir. Sesuatu yang memang tidak bisa dipilih itu adalah takdir. Tapi yang bisa dipilih itu kodok. Ya seperti kita dipertemukan oleh Allah seperti itu kan. Kita bisa pilih mau berteman ataupun enggak. Iya. Nyatanya mau sih? Nyatanya mau. Bukan sih sebenarnya. Begitu. Tapi dan kemudian jodoh. Nah, jodoh yang kata orang ya saat ini bersama belum tentu jodoh. Tapi insya Allah ya saat ini bersama itu adalah jodoh. Walaupun memang benar yang saat ini bersama belum tentu jodoh. Tapi insya Allah semua orang berharap yang saat ini bersama itu adalah jodoh sampai akhir. Begitu. Nah, Cinta nggak jodohnya? apa? Cinta nggak sama jodohnya? Sama yang sekarang. Aduh. Nggak jadi. Tukar tolong nih. Aduh, nggak jadi. Cinta nggak katanya gitu. Cinta nggak? Kalau nggak cinta apa hidup sama dia? Kalau nggak cinta kan, loh, bahkan gini nih, baru dengar ya tadi itu ya ceramahnya Ustadz Firanda, kalau
istri boleh menggugat cerai suaminya dengan alasan dia tidak cinta. Dia tidak bisa cinta. Itu boleh, karena di zaman Rasulullah itu ada istrinya Sabit, siapa ya? Pokoknya salah satu sahabat Rasulullah, salah satu si sahabat ini memang wajahnya tidak tampan gitu kan, tapi beliau salih dan sudah dijamin surga. Tapi istri dan istrinya ini tidak bisa mencintai dia, ya karena memang nggak bisa. Jadi dia takut menjadi kufur terhadap suaminya, kufur nikmat pada kebaikan suaminya, maka dia menggugat, yang mengajukan cerai gitu ke Rasulullah gitu. Karena alasannya memang Nggak cinta. dia tidak cinta, dan dia takut kalau dia udah nggak cinta, Iya. kan istri itu kalau nggak cinta ya dia nggak mau nurut. Tapi kalau dia cinta, walaupun ngeyel-ngeyel dia pasti nurut. Nurut. Walaupun dibentak-bentak nurut ya. Nurut ya. Muter-muter nurut ya. Balik nurut ya. Kanan diem gitu. Nurut. Itu dia nurut ya, gitu kan. Nurut lah, nurut. Uh, Ih, minta minta duit buat itu, buat apa? Buat dandan motor gitu kan, walaupun sambil ngomel-ngomel dikasih juga kan. Ya, namanya juga cinta. Ya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi baru tadi itu barusan nonton ceramahnya Ustadz Firanda, yaitu tentang itu. Ya Ustadz Firanda pun mengatakan, ya kan perempuan itu memang kalau nggak cinta susah dia mau disuruh bakti dengan suaminya. Untuk jangankan bakti, nurut aja dia nggak bisa, nolak. Orang cinta aja masih ada bangkang-bangkangnya. Nah, apalagi enggak gitu kan, jadinya dibolehkan. Karena itu sampai begitu kok, sampai dibolehkan. Alasan Daripada dia malah dosa. dia menambah dosa. Oke. Gitu. Ini bahasan cinta jadi luas banget ya. Ya, memang kan cinta itu sebenarnya luas. Ya kan Moni? Sebenarnya kalau mau bahas cinta nggak bakal selesai-selesai nih. Gitu deh. Hah? Dan ini pesek. Nah, yang itu Gimana kan? Apa? itu sih kalau dari saya tentang cinta. Wah, Kalau kalau pertanyaanku itu masih banyak banget. Pertanyaan apa? Pertanyaan tentang cinta. Kalau ngebahas cinta itu kan nggak selesai-selesai gitu loh, Mbak. Masih banyak banget. Oh iya pasti, tapi ini kan kita bahas secara generalnya ya. Jadi orang jangan mengkerucutkan cinta itu hanya cinta cinta perempuan, gitu. pasangan, jangan. Enggak kan hanya gitu. Banyak cinta. Ya ini nanti 3 jam nggak akan selesai kalau Iya. Jadi ya kita cukupin aja lah bahasan cinta yang ringan-ringan ini aja gitu kan. Jelas. Sambil nyemil-nyemil gitu. Makan-makan sambil teri. Yang penuh cinta. Ya, nanti ada scene saat Nara sama Gustaf itu kan, yang Nara mau dilamar Gustaf, Naranya nanya sama temennya, itu menurut lu gimana itu gitu kan, cakep nggak gitu kan, ganteng nggak, terus kata temennya, lalu cinta apa enggak, kata Nara, nggak usah ngomongin cinta, tapi kalau cinta kagak pernah itu karena dia masih belum paham tentang cinta si Naranya ini. Tapi sekarang Nara yang itu hanya tertarik rasa yang gimana gitu kan, seperti rasa dia dengan Starmi, seperti rasa dia dengan Daniel, atau rasa dia dengan siapa yang pernah dia cinta, yang pernah dia suka gitu kan, yang di mana dia pernah takut kehilangan orang-orang ini gitu kan. Gitu. Nanti kan ada temennya bilang, berarti lu cinta sama dia, kata temennya. Nyatanya lu pengen sukses kan sama dia. Iya. Karena kalau
Yang namanya cinta, saya kalau cinta nggak pernah sukses, berarti lo pengen sukses dong sama dia itu. Berarti lo cinta sebenarnya sama dia gitu. Itu Gitu. Atau belum sadar. jangan-jangan true love lu sama dia, katanya temennya gitu. Ya. Nanti juga ada Naranya saat itu belum sadar sih. Diaminin nggak sih? Diaminin nggak? Mau apa amin? yang Diaminin nggak kalau true love-nya Nara sama Gustaf? Ini mau amin apa enggak ini? Mau amin nggak, Bater? Amin lah. Jamin lah, pasti diaminin sama Naren. Ini siapa tuh tadi tiba-tiba muncul? Tuh siapa Ini- tuh tadi muncul tuh? Muncul di Ini mana? Itu tadi ada yang muncul tuh. Ngomongin cinta dia muncul. Ini Iya. tadi cinta sama maminya nggak nih cintanya? Tahu tuh udah dapet surat cinta juga. Hah? Nah, tuh Udah puber-puber deh nih. Wow. Iya. dia yang udah bisa mengibaratkan cinta itu seperti paku dan temboknya. Eh, Selain seperti paku dan tembok, apalagi satunya kemarin? tahu seperti apaan? Seperti Listrik. listrik. Ya. Listrik sama Listrik sama meteran apa? Iya, Aliran listrik sama meteran. Iya. Oke deh. Kayaknya cukup ya. ini. Cukup sampai di sini aja deh kali ya obrolan kita tentang cinta, dan mungkin akan ada yang mau menambah atau bertanya di kolom komentar. Silahkan ya teman-teman. Minta dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share kalau dirasa postingan ini memang bermanfaat. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di teman cerita Iren. Yo.